Sahabat BTV, kembali lagi di obrolan politik ya. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Cik Rianka yang merupakan calon legislatif. Nah ini nanti mungkin kita juga sedang mempersiapkan bagaimana menyambut pesta demokrasi di tahun 2024. Dan saat ini mungkin sahabat BTV sedang mencari-cari nih siapa saja yang nanti mencalonkan diri, apa saja kinerja yang sudah diperbuatnya, bagaimana mungkin lebih mengenal siapa nanti yang akan dipilih seperti itu ya Cik ya. Nah tapi Cik, saat ini tadi sudah sedikit disebutkan ya, sudah ada juga nih beberapa mungkin flyer-flyer dan baliho-baliho di mana-mana. Tapi saat ini apa saja Cik juga yang sudah dilakukan, mungkin seperti sosialisasi atau mungkin lebih memperkenalkan diri ke masyarakat, apa saja sudah yang dikerjakan Cik? Kalau untuk sosialisasi kan selama ini kan memang Cici kan udah ini ya, banyak yang udah tahu apa yang Cici perbuat, apa yang Cici lakukan. Nah, hanya sebatas itu aja sih aku dari teman-teman kan bantu kayak gitu kan, bantu mempromosikan. Mungkin kan karena selama ini kan Cici di kegiatan sosial kan tidak semua orang tahu, karena kan ya Cici kan hanya kegiatan sosial yang nggak perlu diekspos lah ya, karena apa yang kita bantu orang ya kita kan nggak perlu tahu orang lain tahu. Yang kalau menurut Cici yang cukup tahu kan hanya Tuhan kayak gitu kan. Nah terus mereka bilang nggak bisa Cici kayak gitu katanya, apalagi sekarang Cici mau berpolitik, apa yang Cici kerjakan ya harus Cici publikasikan, jadi mereka tahu, ya kan. Kemarin juga pernah suami saya nganu jam di Suprapto ya, di kaki 5 tuh nganu baterai jam itulah. Jadi pas lihat di mobil Cici itu kan ada pasang banner kayak gitu kan, terus dia bilang, ibu itulah yang dulu bantu kami katanya, maksudnya bantu keluarga dia lah di sana, terutama waktu banjir. Dia bilang dikasih sembako. Terus dia juga bantu BPJS katanya. Nah dari situ kan mereka tahu kayak gitu nah kan. Terus kemarin juga tim CC mereka pasang spanduk di daerah mana tuh, Nakau apa daerah Nakau situ kan, di simpang situ. Itu juga ada orang bilang, ibu inilah waktu kita banjir dia bantu kita. Berarti wajah CC ini mereka ingat ya. Benar-benar. Jadi kalau kita nggak pasang spanduk, apa kan mereka nggak tahu. Benar-benar. Mungkin itu adalah salah satu bentuk agar para masyarakat ini lebih mengenal ya Cik, karena benar sekali ini kita sebagai pemilih, mungkin pemilih yang cerdas kan memang harus lebih mengenal siapa yang nanti akan dipilih. Jangan sampai tadi mungkin datang tidak mau golput tapi akhirnya bareng coblos aja nih, karena nggak tahu kan siapa orangnya seperti apa, kinerjanya seperti apa begitu. Nah tapi kalau dari Cece sendiri mungkin saat ini kan memang sudah turun ke dunia politik dan mencalonkan diri ya di kursi legislatif. Tapi kalau dulu mungkin bagaimana pandangan Cece ini terhadap legislatif sendiri? Ya profesi dari anggota profesinya ya makanya kalau Cici bilang itu kan kembali lagi ke individu ya. Kita nggak bisa menilai seseorang tuh seperti ini seperti itu. Ya kalau bagi diri Cici sendiri ya hanya Cici sendirilah yang bisa menilai, yang bisa melakukan seperti apa nanti. Ya kalau Cici hanya punya satu kemauan, bisa membantu masyarakat agar lebih luas lagi. Karena Cici seneng kayak gitu. Cici seneng banget loh. Jadi mungkin bisa terjun langsung, bertemu langsung, kayak gitu seneng banget. Mungkin sekarang juga berarti anggapan Cece ketika sudah menjadi anggota legislatif ini memiliki power yang lebih ya Cece ya, untuk membantu masyarakat sendiri seperti itu. Baik, kalau untuk visi misi ini mungkin kita dengar sekalian Cece. Banyak nih kan sedang menyaksikan masyarakat Bengkulu ini, sana BTV di rumah sedang menyaksikan juga. Ini salah satu cara juga bagi mereka untuk lebih mengenal mungkin para calon-calon anggota legislatif nantinya. Nah saat ini mungkin Cece saat ini berada di sini sekalian untuk memberikan sedikit mungkin ada visi misi apa saja nanti. Kalau visi dan misi saya sih cuma satu ya, saya bisa membantu masyarakat Bengkulu, terus bisa berhadapan langsung ke mereka, bisa bertemu langsung, mendengar keluh kesahnya apa. Di sini juga Cece bisa menampung kayak gitu kan, bisa membuat suatu sebagai anggota dewan punya power lah ya, punya kekuatan. Bisa membantu mereka lebih luas lagi di dalam selama ini yang Cece lakukan kan hanya sebatas itu aja ya kan. Jadi visi dan misi Cece itu ya hanya itu kayak gitu, nggak bisa lebih luas lagi. Tapi kalau dengan jalan kontak Cece bisa bertemu langsung dengan mereka kan, Cece bisa
tampung, bisa Cici tuangkan nanti seperti apa. Oke. Kita duduk sama-sama lah, ya kan? Iya benar-benar. Cek, tapi untuk mungkin nanti ketika terpilih sedikit mungkin ada tidak Cek kebayang atau mungkin sudah ada saat ini tuh terpikirkan wah nanti akan ada program-program ini nih yang sesuai mungkin tentunya dengan fungsi DPRD ini kan ada fungsi kontrol juga untuk pembiayaan ataupun penganggaran nanti seperti apa, mungkin sudah ada terbayang nanti program-program yang mungkin akan dijalankan ketika selama ini kan Cece itu turun ke lapangan tuh kan Cece lihat banyak juga sih masyarakat Kota Bengkulu ini yang hidupnya tidak bercukupan lah ya, kurang mampu kayak gitu. Dulu juga aku Cece pernah bantu tuh untuk biaya beli susu aja nggak mampu kayak gitu kan, karena nggak cukup lah. Terus ada juga yang istilahnya mereka sakit, tuh ada tuh yang sampai untuk biaya makan karena istrinya masuk ke rumah sakit, dia tidak punya biaya untuk makan sehari-hari. Itu pernah juga tuh Cece bantu. Terus juga misalnya keluh kesah mereka lah karena tidak punya pekerjaan, mereka tidak bisa bayar kontrakan, kayak gitu kan banyak yang kita temukan. Terus rumah mereka juga tidak layak gitu. Nah, satu yang Cece pikirkan itu adalah kalau Cece menjadi anggota dewan, Cece akan bantu mereka untuk bedah rumah. Bedah rumah, karena itu kan memang dulu sudah pernah Cece lakukan, baik itu di Kodim pernah ikut kan, di Polda juga pernah ikut. Cece akan membantu bedah rumah. Terus Cece juga akan membantu orang-orang yang tidak mampu dalam kapasitas, biasanya mereka tidak punya biaya, misalnya untuk berobat atau biaya makan seperti itu kan, mungkin akan Cece anggarkan juga. Terus Cece juga akan membantu yang biasa Cece lakukan dengan bagi-bagi sembako, itu akan Cece tetap lakukan. Oke, seperti itu. Dan mungkin juga untuk lembaga controllingnya bagaimana mungkin program-program pemerintah dari kedinasan-kedinasan yang memang sudah seharusnya berjalan ini dikontrol agar bisa berjalan lebih baik ya, seperti itu. Akan dipergunakan dengan baik lah dana dana yang diberikan kepada kita ya akan kita salurkan dengan baik. Oke, benar sekali. Ini banyak sekali tadi kita sebagai nanti pemilih mungkin saat ini sedang mencari-cari siapa yang nanti akan kita pilih. Pastinya kita sebagai pemilih cerdas kan ini ingin mengetahui sebagai seperti apa ini visi misinya. Kira-kira nanti kalau sudah menjadi ataupun diberikan kesempatan untuk menjadi atau duduk di bangku legislatif apa saja yang nanti akan dikerjakan seperti itu ya. Oke, nanti kita akan dengar mungkin harapannya ke depannya atau mungkin ada hambatan-hambatan apa saja yang mungkin sekarang ini sedang dirasakan, dilewati untuk mempersiapkan diri di pemilu 2024. Tapi kita rehat dulu sejenak kayak saya sebelum masuk ke segmen terakhir untuk Sada BI TV. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Politik.